Mane. Beliau ini teman kampus saya ya, teman kuliah lah, teman sekelas seperti itu. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing ya, sharing informasi, sharing pengalaman terkait pemuda dan kondisi kehutanan, itu temanya. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan materi terkait dengan peran pemuda dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan oleh saya sendiri, Dia Eka Prasetya Manggaringlawati, penyuluh kehutanan ahli muda pada Pusat Penyuluhan BP2 SDM. Lanjut ya. Jadi kondisi kehutanan saat ini, hutan di ya sebelum itu ya tentang saya tadi udah ya dibacain oleh Mbak Aisyah. Kalau ini foto saya dengan gajah ini waktu saya berada di Taman Nasional Waikambas di Provinsi Lampung. Jadi sebagai penyuluh kehutanan tuh asik sih, tidak hanya penyuluh kehutanan ya, penyuluh pertanian juga, penyuluh perikanan, karena kita langsung bersinggungan ya, bersinggungan dengan masyarakat. Itu untuk penyuluh daerah tentunya, karena di sini juga tadi disampaikan bahwa banyak penyuluh pertanian Kota Palopo yang bergabung ya. Tentunya teman-teman di sini lebih apa ya, lebih sering lah ya melakukan kegiatan di tingkat apa, bertemu dengan masyarakat. Nah ini foto saya sedang di Taman Nasional Waikambas dengan gajah-gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Oke, lanjut. Kita bicara tentang kondisi kehutanan. Hutan di Indonesia saat ini luasnya itu sekitar 120 juta. Di mana 120 juta itu merupakan sekitar 62,97% dari luas daratan di Indonesia. Jadi sebagian besarnya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 74.000 desa di Indonesia dan 25.000-nya berada di dalam dan sekitar hutan atau 34%-nya ya. Nah, di penduduk Indonesia sendiri ada 275 juta jiwa, 26 juta jiwanya itu pada yang miskin dan perlu diberdayakan. Seperti yang tadi Pak Zainal sampaikan ya, bahwa 64%-nya itu pemuda. Jadi memang di sini kalau kita lihat berarti lebih banyak pemudanya ya untuk penduduk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, bahwa pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan pendampingan. Pendampingan itu apa? Pendampingan merupakan aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan, serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berbicara tadi pendampingan, gimana sih alur pendampingan itu? Alur pendampingan, slide selanjutnya ya Mbak Aisyah, alur pendampingan itu dia ada input, proses, output, outcome, dan juga impact-nya. Nah, di input tersebut ada 3 pilar utamanya, yaitu land use ya, lahan, opportunity, dan SDM. Dari sisi lahan, di situ kita harus memahami lahan kelompok ya, lahan kelompoknya seperti apa dalam melakukan pendampingan, batas-batasnya di mana, lahannya itu clear nggak sih, terus potensi di lahan tersebut apa, kita harus memahami terkait dengan lahan. Kemudian terkait dengan opportunity, yaitu kesempatan, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola, untuk mengakses dari permodalan, mengakses pasar, mengakses teknologi, dan juga sebagainya. Dari sisi sumber daya manusia banyak nih. Jadi bisa penyuluh kehutanan PNS, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, penyuluh kehutanan swasta, tenaga pendamping lainnya, itu seperti dari NGO, LSM, mahasiswa, perguruan tinggi, anggota KTH, juga tidak menutup kemungkinan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan sebagainya. Nah, di mana SDM ini, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran dewasa, menurut Havikels 1972,
periode dewasa terbagi menjadi 3, yaitu masa awal dewasa 18 sampai 30 tahun, masa usia pertengahan 30 sampai 60 tahun, dan masa tua 60 tahun ke atas. Kenapa di sini SDM di sini saya mengambilnya orang dewasa? Karena memang di sini kan kalau yang period yang masa anak-anak kan dia memang masih kecil ya. Jadi kita ambilnya di sini adalah periode yang mulai dewasa. Jadi awal dewasa, usia pertengahan, dan masa tua. Di mana di sini dalam pendidikan orang dewasa itu kan orang dewasa itu mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan anak-anak dari berbagai aspek seperti itu. Nah, di sini kan orang dewasa memiliki tugas-tugas pengembangan yang harus dia lakukan berdasarkan tahap periode tersebut. Kemudian dari pendampingan tersebut, prosesnya. Nah, setelah kita tahu SDM-nya seperti apa, dalam proses tersebut tentu ada tenaga pendamping. Tenaga pendamping yang seperti yang saya sebutkan tadi, penyuluh kehutanan, PKSM, PKS, tenaga pendamping lain, dan sebagainya. Penyuluh ini mempunyai tugas untuk memberikan edukasi, memberikan motivasi, kemudian harus memecahkan masalah, sebagai perantara atau fasilitator, memberikan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan. Nah, dalam proses pendampingan tersebut diperlukan suatu kolaborasi. Kolaborasi di sini kita menyebutnya adalah dengan kolaborasi berteman. Berteman itu apa? Yaitu berbagi peran, terapkan kebersamaan, diri hasilnya. Jadi di sini masing-masing punya peran. Penyuluh kehutanan punya peran apa, pertanian punya peran apa, punya perjalanan punya peran apa. Kemudian kita harus menerapkan kebersamaan tersebut, walaupun beda-beda perannya, tapi kebersamaan harus kita terapkan dan tentunya hasilnya bisa mandiri. Mandiri terhadap apa nih? Terhadap 3 aspek kelola, penguatan ya, penguatan terhadap aspek kelola. Yang pertama kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Kelola kelembagaan ini dilihat dari pembentukan kelompok tani, kemudian bagaimana ADART-nya, jadi lebih ke kelembagaannya. Kelola kawasan, bagaimana terhadap batas kelompok, kemudian aktivitas yang dilakukan kelompok, seperti itu. Sedangkan pengelola usaha ini keterkaitan dengan diversifikasi produk kelompok, kemudian kemitraannya, temuan usaha, seperti itu. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas itu bisa dengan kita lakukan dengan pelatihan, training, webinar seperti ini bisa juga meningkatkan kualitas seperti itu. Kemudian dari sisi kuantitas bisa dengan rekrutmen, kemudian passing, menambah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, KSN, dan juga perguruan tinggi. Kemudian dalam prosesnya kita juga perlu melakukan pemantauan secara periodik. Pemantauan secara periodik ini toolsnya ada Simping, Sinus, Cyber Extension, aplikasi Warna Lestari, dan Voice-Tamat. Ini nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah, kemudian outputnya apa? Tentunya di sini outputnya kelembagaan menjadi kuat, kawasan tertata dan lestari, serta usaha berkembang. Impact-nya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan indeks pembangunan masyarakat. Indeks pembangunan masyarakat ini dilihat dari bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dari sisi pendidikan yang layak, memperoleh pendapatan, serta kesehatan. Endingnya adalah hutan lestari, masyarakat mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Nah, tadi kan sudah beberapa pendamping ya, mengetahui beberapa pendamping, ini adalah sumber daya manusia penyuluh kehutanan PNS. Di seluruh Indonesia itu ada sekitar 2.870 penyuluh PNS. Ini tersebar ya di 34 provinsi kecuali Kepulauan Riau. Jadi Kepulauan Riau itu dia tidak memiliki penyuluh kehutanan PNS. Dari sisi jenis kelamin,
lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Dari sisi umur ternyata penyuluh kehutanan di Indonesia itu sudah berusia lebih dari 45 tahun ya. Jadi sudah banyak yang akan mendekati pensiun. Kemudian dari sisi pendidikan itu tertinggi adalah dari S1 itu sekitar 75%. Dan jangan salah teman-teman semua. Jadi penyuluh kehutanan ini dari S1 itu tidak semuanya S1 kehutanan. Banyak yang dari sarjana pertanian, terus ada dari agronomi. Jadi apa dari ilmu tanah. Jadi tidak harus penyuluh kehutanan ya S1 tidak harus S1 kehutanan. Ternyata S1 pertanian pun bisa masuk ke kehutanan seperti itu. Jadi peluang juga nih bagi teman-teman adik-adik yang mahasiswa di sini yang masih kuliah ya, ada peluang juga kok walaupun program studinya penyuluh pertanian bisa kok nanti kalaupun mau daftar jadi penyuluh kehutanan. Ini data ini kita ambil dari aplikasi kita yang sistem Monas tadi, aplikasi Suluh ya, cut off-nya 10 Oktober 2022. Nah, itu tadi penyuluh kehutanan PNS. Selanjutnya adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Di Indonesia tersebar penyuluh kehutanan swadaya masyarakat itu sekitar 5.802 ya, slide selanjutnya. Nah, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat itu apa? Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat itu adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Itu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Di sini bisa saja tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua kelompok tani. Nah, di PKSM ini dia biasanya penduduk setempat ya memahami lokasi, berpengalaman masyarakat dan pembiayaan dalam dia menyelenggarakan kegiatan kehutanan itu secara swadaya. Itu masih muda nih, para pemuda di sini juga bisa jadi PKSM. Ya. Selanjutnya, penyuluh kehutanan swasta di Indonesia terdapat sekitar 654 orang penyuluh kehutanan swasta. Yang dimaksud penyuluh kehutanan swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Nah, ini biasa di perusahaan-perusahaan itu namanya beda-beda ya. Penyuluh kehutanan swasta, ada yang CSR. Kan sering tuh, misal kita ada kegiatan dengan perusahaan, ada manajer CSR-nya, ada bagian CSR. Nah, itu biasanya penyuluh kehutanan swasta. Terus Community Development Officer, kemudian tenaga teknis benda hutan, memang beda-beda namanya. Jadi di perusahaan pun ada ya yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut dia yang bergerak dalam bidang penyuluhan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Selanjutnya terkait dengan kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan itu adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan ya. Nah, kelompok tani hutan itu merupakan sasaran pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh penyuluh kehutanan. Di slide selanjutnya ya, jumlah kelompok tani hutan yang tersebar di seluruh Indonesia itu sekitar 30.000 kelompok tani hutan. Terbesar itu ada di Pulau Jawa, sekitar 67%-nya kelompok tani hutan itu ada di Jawa. Di Sulawesi Selatan juga banyak ya, sekitar 2.000, kalau tidak salah sekitar 2.000 KTH itu ada di Sulawesi Selatan, tersebar di beberapa kota dan kabupaten. Nah, kelompok tani hutan ini di sini kita ada mengklaster ya, kita mengklaster dari komoditas. Jadi di KLHK kita mengklasternya 14 komoditas itu dari madu, bambu, ini komoditas KTH ya, madu, bambu, wisata alam, kemudian mangrove, gaharu, agroforestry, cuka kayu, aren, kopi, jamur tiram, minyak atsiri, konservasi flora fauna, ulat sutra, dan juga dari sisi kerajinan. Nah, kalau kita bicara tentang pemuda kaitannya dengan penyuluhan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, di sini ada beberapa kegiatannya. Yang pertama itu terkait dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial di sini ada 5 skema perhutanan sosial, yaitu
hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan adat, dan kemitraan. Kemudian hutan rakyat dan agroforestry ini dengan cara pembangunan hutan rakyat dan juga pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk tanaman pangan. Sedangkan kegiatan perlindungan hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan ini dengan pencegahan illegal logging, pencegahan karhutla, penurunan lahan kritis. Dari sisi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, di sini juga ada kemitraan konservasi, perubahan iklim dengan penerapan kampung iklim, dan pencegahan pencemaran lingkungan. Nah, pemuda-pemuda ini penyuluh kehutanan, baik PNS, PKSM, penyuluh kehutanan swasta, juga banyak juga pemuda-pemuda yang ada di situ. Kemudian pengurus dan anggota KTH. Ini ada foto di sini itu, ini adalah kelompok tani hutan sadar tani muda yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini dari ketua KTH-nya sampai anggotanya ini pemuda-pemuda semua. Jadi memang di sini seperti kaderisasi ya. Awalnya memang orang tua mereka adalah anggota KTH. Ternyata mereka punya apa ya, orang tua mereka itu menjadi panutan juga ya. Akhirnya kaderisasi kelompok tani ini muda-muda semua dan luar biasa mereka ini. Kemudian ada juga kader konservasi alam. Kader konservasi alam itu orang yang ditetapkan sebagai penerus upaya untuk konservasi sumber daya alam. Di sini ya dia memiliki kesadaran, ilmu pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam dan mampu menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat. Ini biasanya masih muda-muda juga ya kader konservasi alam. Kemudian kelompok pencinta alam. Nah, ini udah jelas ya. Biasanya di universitas-universitas ada pecinta alam. Di sini sekelompok orang yang memiliki hobi, minat terhadap perlindungan ekologi, sistem penyangga kehidupan seperti itu. Juga ada kelompok pengelola HKM, HD, hutan adat seperti itu. Nah, ini juga pemuda-pemuda ini dia berkontribusi dalam kegiatan penyuluhan dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Malah di KLHK, dari yang saya sebutkan ini tadi, kita ada suatu teladan warna lestari. Nah, kategorinya salah satunya adalah ini. Kemudian, tantangan dalam pendampingan. Tadi kita bicara pendampingan ya, tantangannya itu seperti apa. Jadi ada permasalahan dan tentu akan ada solusinya. Permasalahannya terkait dengan target objek pendampingan ya. Itu tidak sebanding dengan jumlah penyuluh kehutanan yang setiap tahun terus menurun. Tadi kita lihat dari sisi jumlah penyuluh kehutanan berdasar umur, sebagian besar kan sudah 45 tahun ke atas ya. Sudah banyak juga yang akan mendekati masa pensiun. Ini semakin lama semakin menurun. Artinya dengan permasalahan itu kita harus mempunyai solusi, yaitu dengan memberdayakan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat sebagai mitra penyuluh kehutanan PNS. Selain itu juga kita bisa bersinergi dengan penyuluh instansi lain seperti penyuluh pertanian, perikanan, kolaborasi dengan PKSM, PKS sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian permasalahan selanjutnya ya ini terdapat 25 desa tadi yang perlu diberdayakan dengan jumlah penyuluh yang sedikit ya kita harus berkolaborasi bersama. Kemudian pendampingan menuju era 4.0 ya dalam pembinaan masyarakat perlu inovasi baru dalam teknologi digital dalam pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kenapa sih ya sekarang memang kita harus melek digital ya, melek teknologi. Seperti sekarang aja semuanya memang kita webinar ini ya sekarang sudah mudah dijangkau dengan teknologi digital. Dulu kita mau pelatihan biasanya klasikal ya, pertemuan kayak gitu. Kalau sekarang udah dengan digital kita bisa kok saya ada di Jakarta ketemu Aisyah, Mbak Aisyah, teman-teman lainnya, padahal jauh di sana melalui digital semuanya. Kemudian solusi selanjutnya adalah dengan pendampingan tersebut harus memberikan dampak ya
dampak yang nyata dan terukur dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini kita bisa mengukurnya dengan transaksi nilai ekonomi. Kemudian selanjutnya, langkah strategis dalam menjawab tantangan itu seperti apa? Ini saya sambil di mobil ya, lagi berhenti di pom bensin teman-teman. Jadi mau isi bensin. Langkah strategis menjawab tantangan. Di sini penyuluh harus hebat, tidak hanya penyuluh, pemuda harus hebat ya. Pemuda harus hebat. Hebat itu apa? Yang pertama, handal, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan memegang komitmen. Kenapa? Ya, apalagi sekarang kalau ASN nih, sekarang kan tagline-nya berakhlak ya. Nah, ini kita bikin tagline hebat, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memegang komitmen. Yang kedua, empati. Bagaimana kita harus memiliki kepedulian dan kepekaan. Selain itu, kita harus mau mendengarkan permasalahan masyarakat. Mau mendengarkan, tentu kita harus juga mencoba mencari solusinya. B, berani. Berani mengubah mindset nih. Mengubah mindset yang tadinya sasaran kita nggak mau, gimana caranya kita harus mengubah mindset, dia harus mau. Yang tadinya nggak mampu harus mampu. Kemudian berani mengambil keputusan dan terobosan ke arah yang lebih baik. Jadi out of the box ya. Jadi memang harus yang berani kayak gitu. Kemudian aktif, bagaimana kita berkreasi, menghasilkan inovasi atau ide baru, meningkatkan kemampuan diri, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian T-nya, tidak mudah menyerah, tetap produktif walau tantangan semakin berat, apalagi kondisi yang sekarang. Kemudian selanjutnya, tadi kita berbicara dengan teknologi digital. Ini ada optimalisasi teknologi digital dalam penyuluhan di KLHK, di pusat penyuluhan. Jadi kami ada website pusat penyuluhan. Webnya pusluh.pp2sdm.menlhk.go.id. Di sini tadi saya sebutkan beberapa tools ya, tools terkait dengan Monef tadi yang dilakukan secara periodik itu dengan sistem informasi manajemen penyuluhan. Di sini adalah aplikasi berbasis daring atau online yang berisi keterpaduan data kelembagaan, penyuluh kehutanan PNS, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, penyuluh kehutanan swasta, kelompok tani hutan, dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan. Ini webnya ya, alamatnya bisa diakses info publik juga. Jadi teman-teman jika ingin melihat data sebaran penyuluh kehutanan PNS, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat itu bisa diakses oleh siapapun data publik. Kemudian sistem informasi pendampingan SIMPING ini adalah aplikasi berbasis daring atau online yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pendamping dan hasil penyelenggaraan kegiatan pendampingan. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi cyber extension. Di sini berisi materi penyuluhan berupa buku, majalah, buklet yang bisa diakses dan diunduh secara online. Ini di pertanian juga ada ya, pertanian cyber extension pertanian ini yang kehutanan. Kemudian Forestamap ini merupakan wadah mengenai produk unggulan KTH dari seluruh daerah di Indonesia. Jadi ini sebagai show window ya teman-teman sekalian. Jadi kelompok tani di Indonesia dia bisa show window produk KTH-nya di aplikasi Forestamap. Kemudian ini yang selanjutnya adalah aplikasi Wana Lestari yang saya bilang bahwa tadi ya kader-kader si pemuda-pemuda tadi kita juga ada penghargaan atau apresiasi ini melalui Wana Lestari. Nah, Wana Lestari ini disampaikan melalui aplikasi Wana Lestari, yaitu aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan penyampaian lomba Wana Lestari tingkat provinsi secara online ya. Ini bisa diakses oleh administrator yang telah ditunjuk Dinas Kehutanan Provinsi.
Di Sulawesi Selatan pun ya, berarti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa mengakses ini. Nah, walaupun di sini ada generasi muda yang berprestasi, bisa kok ikut Taman Lestari ini ya. Dia sistemnya berjenjang, nanti bisa disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi. Selanjutnya, ya, jadi penyuluhan adalah suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sehingga upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fossil lingkungan hidup. Nah, tentunya peran pemuda, tidak hanya penyuluh kehutanan ya, peran pemuda ini memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat. Yaitu tadi, agar apa ya, agar mau dan mampu kalau dirinya mengorganisasikan dirinya, mengakses informasi, sehingga ending-endingnya adalah meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fossil lingkungan. Jadi, adalah ada di teman-teman sekalian yang memang saat ini masih kuliah di Universitas Palopo ya, program studi penyuluh pertanian maupun di maupun ya mahasiswa kalian pemuda-pemuda itu hebat ya, hebat itu tadi. Kalian mempunyai peran lagi kalau memang mau berkontribusi ya terhadap sektor kehutanan, juga sektor pertanian yang tadi disampaikan Pak Zainal ya, kenapa hanya 20%-nya itu yang mau apa ya istilahnya kembali ke pertanian ya, karena prestis ya itu tadi. Padahal luar biasa loh kalian apabila mau kembali ke desa, kembali ke kampung dengan membangun dari sisi pertanian, sisi kehutanan. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Aisyah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri kita, Mbak Rimba. Baik, ini di room chat ada yang bertanya, Mbak. Mungkin langsung saja ya. Ini kita memberi kesempatan. Kita webinar kali ini hanya sampai pukul 12 WITA dan untuk waktu Indonesia Barat sampai pukul 11. Ini Mbak Rimba mohon izin saya bacakan langsung ya pertanyaannya, Mbak. Ya. Ya. Jadi ini dari Asar. Kayaknya ini mahasiswa ya. Bentar ya. Oh ya, tentang penebangan hutan liar katanya. Ini mungkin sebagai pemuda bagaimana mengatasi penebangan hutan secara liar ini. Karena begini Mbak, memang kondisinya saat ini di Kota Palopo itu sedang hampir tiap hari banjir Mbak. Dan itu cukup meresahkan. Jadi mungkin Mbak Rimba sebagai orang yang menggeluti bidang kehutanan bisa memberikan tips-tipsnya, apalagi untuk para pemuda bagaimana mengatasi permasalahan ini. Ya, mungkin itu silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Mas Asar ya, Mas Asar terkait memang kondisi sekarang ya. Jadi sebenarnya tadi seperti saya sampaikan, kaitan pemuda dan penyuluhan dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Illegal logging itu dia masuk di perlindungan hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi penebangan hutan tersebut? Tentunya kita sebagai pemuda kita harus sebagai garda terdepan kita harus memberikan
penyuluhan nih, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait apa sih akibat dari penebangan, kemudian dampaknya seperti apa, itu harus kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, jika ternyata hal tersebut memang sudah terjadi, nah kita harus memberikan pemahaman pula ya, bahwa seperti sekarang nih yang tadi disampaikan, akibatnya itu sudah terlihat ya dengan adanya penebangan liar, adanya banjir, longsor. Itu kita harus menyadarkan pelaku tersebut dampaknya seperti apa, bahannya seperti apa. Itu apabila penebangan liar tersebut dia dengan dalih untuk sisi dari ekonominya, menebang pohon karena untuk dijual kembali. Nah, kita harus apa istilahnya memberikan pemahaman bahwa kita tidak harus mengambil kayunya, tidak harus menebang pohonnya. Kita bisa memanfaatkan lahan bawah pegangannya. Misal ada sistem agroforestry ya, dari kayu juga tanaman pertanian ya, tanaman pangan ya. Kita bisa memanfaatkan dari bawah tegakan. Jadi memang apa ya, pencegahan illegal logging dan juga dampaknya yang kebakaran, longsor seperti itu juga kita sudah coba untuk antisipasi. Sebagai pemuda ya kita harus memberikan penyuluhan terkait dengan itu Mbak Aisyah. Ya Mbak Aisyah, mungkin itu. Ya, baik Mbak. Ya, itu tadi ya jawabannya. Kemudian ada yang raise hand. Ini pemerhati pertanian. Mungkin mau langsung. Kayaknya orangnya lagi. Ya, silakan Pak. Kalau jika ingin memberikan pertanyaan secara langsung, dipersilakan. Oh, saya ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saya adalah pemerhati pertanian dan juga pemerhati penyuluh pertanian Kota Palopo. Senang ketemu dengan Ibu Rimbawati, aktivis atau ya kerja di kehutanan. Temanya ini yang saya tertarik ini, sustainable. Berbicara mengenai sustainable ya tentunya. Telepon nggak diangkat, bentar deh, masih banyak banget. Halo. Ya. Ya, tentunya kita harapkan ada keberlanjutan. Keberlanjutan di sini tentang pertanian. Pertanyaannya, saya mengamati di lapangan kondisi bahwa kaum milenial atau anak-anak muda cenderung tidak mencintai daripada dunia pertanian. Ya, dia cenderung di depan. Halo, ya dia cenderung untuk mencari pekerjaan di kota, sehingga saya melihat realita di lapangan. Bagaimana kita mau pertanian berkelanjutan kalau yang mengelola lahan itu di atas umur 40 atau 50 tahun ke atas. Sedangkan generasi mudanya cenderung untuk mencari lapangan kerja di kota. Nah, ini menjadi problem bagi keberlanjutan daripada pertanian. Itu satu. Yang kedua, terjadi pola perpindahan dari agrikultur farming menjadi urban farming. Artinya di sini bagaimana perlakuan dari masyarakat urban yang khususnya di kota ini bisa mencintai pertanian dengan pemanfaatan lahan sempit pekarangan. Itu kedua. Ketiga, khusus kehutanan begini Bu.
dalam hal di sini kehutanan tidak berpihak kepada masyarakat di pinggiran. Dalam hal dia memanfaatkan undang-undang kehutanan untuk merebut ulayat masyarakat adat, yang mana masyarakat adat tidak lagi bisa mengakses atau menjaga kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Contoh, keputusan MK nomor 35 tahun 2012 ini tidak diberlakukan oleh kehutanan, dan dia memasukkan HKM yang mana meminggirkan daripada masyarakat adat itu sendiri di ulayat mereka. Nah, harusnya kehutanan di sini memberlakukan keputusan MK 35. Nah, itu dulu pertanyaan 3. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Mungkin saya langsung serahkan ke Mbak Rimba untuk menanggapi beberapa pertanyaan Bapak tadi. Mbak Aisyah, boleh agak diulang? Saya tadi turun dari mobil, jadi agak intinya. Oh iya, Pak, mungkin bisa diulang intinya tadi pertanyaannya. Ternyata materi kita tadi masih turun dari mobil, jadi kurang fokus. Kalau yang terakhir tadi udah ya, terkait dengan hutan adat HKM seperti itu. Kalau yang tadi, ini ya tentang kalau pemuda, Mbak. Jelas ya. Ya, anak muda yang tentang pemuda tidak mau terlibat di kegiatan pertanian seperti itu ya, kegiatan kehutanan seperti itu. Bukan tidak mau, artinya ada kecenderungan terjadi urban. Artinya begini, masyarakat kaum milenial, kaum muda itu cenderung mencari lapangan kerja ke kota, sedangkan lahan yang dikelola yang menjanjikan ke atas. Nah, kalau ini terus terjadi, tidak ada suatu solusi yang diberikan, yang ditemukan, itu akan tidak keberlanjutan, habis sampai di situ. Nah, ini, jadi ini perlu ada langkah-langkah bagaimana sarjana kembali ke desa, sarjana membangun desa. Pola ini yang harus dipikirkan. Yang pertama tadi, bagaimana kita daerah khususnya kota, Bu, perkotaan ini ada suatu kebijakan pemerintah dan universitas itu mengembangkan urban farming. Artinya bagaimana perilaku masyarakat urban untuk mencintai pertanian dalam hal pola pekarangan, pemanfaatan pola pekarangan. Saya kira begitu, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wowo, pemerhati pertanian, luar biasa sekali ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kecenderungan ya kecenderungan pemuda mereka lebih cenderung untuk kerja di kota nih, tidak kembali ke daerahnya, menata kembali daerahnya, seperti itu. Memang kecenderungan itu sampai sekarang saya lihat masih ada ya Pak ya, teman-teman sekalian. Jadi dilihat dari prestisnya ya, kalau kembali ke desa, bangun desa lagi itu jarang sekali. Pasti mereka, saya kerja di kota kok. Ini loh, pas mereka balik kan, saya kan orang kota nih, kembali lagi ke kampung kan saya mudik nih, seperti itu. Padahal dengan dia bisa menerapkan belajar terkait dengan kehutanan, terkait dengan keilmuan pertanian, kemudian kembali lagi untuk membangun daerahnya, itu justru lebih baik. Bagaimana dia bisa mempertahankan keberlanjutan terkait dengan kegiatan pertanian. Sebagai contoh di kehutanan juga
tadi kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan memang dilihat dari sisi umurnya, para ketua kelompok tani hutan ini sudah bukan pemuda, rata-rata itu memang mereka sudah usia dewasa, sudah usia tua. Tapi bagaimana si ketua KTH itu, si pengurus KTH itu dia istilahnya memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka dengan kita mengurus kembali desa kita, mengelola lahan kelompok seperti itu supaya ini bisa berkelanjutan. Jadi memberikan suatu kaderisasi bahwa pemuda ini sebagai garda terdepan, dia bisa melanjutkan supaya ini ada keberlanjutannya. Kalau semisal contoh nih, ketua kelompok tani hutan dia mengelola lahan, semisal pemberdayaan jamur tiram, kemudian atau budidaya lebah madu. Kemudian si ketua KTH sudah istilahnya meninggal seperti itu. Anggota pengurusnya tidak ada yang melanjutkan. Tentunya di situ tidak akan ada keberlanjutan. Di situ harus ditanamkan kaderisasi ya. Apa sih pentingnya kita harus melakukan suatu keberlanjutan tersebut. Juga seperti pemahaman dini ya kepada anak-anak nih. Semisal penanaman pohon, udah pohon habis ditebangi seperti itu. Kalau kita tidak memberikan pemahaman dari sekarang kepada anak-anak kita, nanti kamu kalau nggak nanam pohon kita habis lama-kelamaan, hutan kita gundul lama-kelamaan, pasti akan terjadi banjir, terjadi longsor. Nah seperti itu tentunya ya sudah pasti sudah tidak ada apa-apa. Makanya kita harus menanamkan sejak dini terkait apa sih pentingnya kita sustainable atau keberlanjutan sumber daya alam itu seperti apa. Toh nanti manfaatnya juga anak cucu kita yang akan merasakannya. Nah, kemudian dari sisi tadi terkait kebijakan dari universitas ataupun kota dan daerah ya, terkait sustainable tadi, ya saya lihat sekarang sudah banyak juga ya kerjasama MOU antara Pemkot dengan perguruan tinggi atau Pemda terkait dengan kegiatan-kegiatan kehutanan maupun pertanian. Sebagai salah satu contoh, di Jawa Timur, di Kabupaten Malang, saya lihat itu dari pemerintah kotanya, Pemdanya itu sangat support sekali terhadap kegiatan kelompok tani hutan yang dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dia terkait dengan penanaman. Jadi ada gerakan penanaman daerah aliran sungai. Selain pelibatan dari Pemda, juga ada kelompok tani hutan dan juga melibatkan universitas atau perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut. Kalau tidak salah itu ITS ya, Surabaya itu ikut terlibat dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi memang sebenarnya tidak ada salahnya ya kita berkolaborasi seperti tadi ya, kolaborasi berbagai pihak, bagaimana kita untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang ini mengarah ke sustainable agriculture maupun forestry seperti itu. Itu akan lebih baik apabila apalagi di sini juga pemuda mahasiswa seperti itu ya terlibat semisal kegiatan di setiap event-eventnya kayak gitu ada gerakan menanam pohon. Nah itu sangat luar biasa untuk keberlanjutannya nanti. Kemudian terkait dengan hutan adat, hutan kemasyarakatan seperti itu ya, memang itu sudah termasuk pada skema perhutanan sosial, di mana apabila HKM itu ya bagaimana kelompok masyarakat tersebut mengelola hutan negara untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokok hutan sendiri. Nah, dari sistem hutan adat memang yang mengelola hutan itu dalam wilayah masyarakat adat. Tentunya di sini masyarakat hutan adat ya. Tentunya di sini harusnya memang karena memang itu sudah diatur ya terkait dengan skema perhutanan sosial yang HKM seperti apa, hutan adat seperti apa, ya memang kita harusnya memang menerapkan kebijakan itu ya. Jadi memang harus bukan istilahnya mengambil alih seperti itu ya terkait dengan yang tadi ya, yang
tidak memperhatikan masyarakat adatnya seperti itu. Tetap kita harus memperhatikan masyarakat adatnya karena memang dia sudah diatur di perhutanan sosial. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Bu, begini, saya melihat kehutanan di sini mengatasnamakan HKM, tetapi secara berkelanjutan penguasaan terhadap wilayah masyarakat adat, dalam hal ini hutan adat. Sedangkan keputusan MK menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Nah, di lain sisi kehutanan mencaplok untuk atas nama HKM untuk merampas wilayah masyarakat adat, sehingga masyarakat adat untuk mengelola sumber daya ekonominya itu tidak lagi berdaulat untuk sepenuhnya untuk mengelola lahan yang ada, karena dia terikat oleh HKM. Nah, itu permasalahan yang ada di khususnya di Tanah Luwu, Bu. Kami membina masyarakat adat di Tanah Luwu ini, komunitas adat itu 147 komunitas, dan itu masuk dalam pengawasan kami. Ada satu juga yang saya selalu sosialisasikan itu Rongkong dan Seko itu di situ masuk HKM, sedangkan ditahu di situ bahwa masyarakat sudah mengelola karena wilayah mereka. Nah, ini bahkan sudah masuk di BRWA. Ini, tetapi pihak kehutanan dalam hal ini HKM ini mencaplok bahwa ini hutan negara, sedangkan keputusan MK menyatakan bahwa ini hutan adat. Ini terjadi problem ini, jadi perlu ditinjau ulang, Bu, dan koordinasikan bersama dengan komunitas masyarakat adat sehingga pemuda itu dapat berkreasi di situ. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Nanti terkait dengan perhutanan sosial ini di KLHK ada direktorat khusus yang menanganinya, yaitu Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Mungkin nanti akan coba saya teruskan ya terkait dengan permasalahan ini penyelesaiannya seperti apa. Jadi biar nanti lebih pas ya Pak ya, Direktorat Jenderal yang menanganinya seperti apa. Karena memang kalau sesuai skema harusnya kita memang sudah berpegang ya dari 5 skema tersebut dia masuk ke hutan apa, yang tadi HKM HD seperti itu, HA seperti itu. Nah, mungkin untuk terkait permasalahan konkret di lapangan nanti akan coba kami sampaikan, kami teruskan ke Direktorat Jenderal Teknis terkait dengan penyelesaian hal tersebut, Bapak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu atas bantuannya dan penyampaiannya, materinya. Dan satu lagi bahwa persoalan penyuluh ini pendamping daripada masyarakat pinggiran untuk memberlanjutkan sektor pertanian, kecenderungannya ada tumpang tindih, Bu. Undang-undang penyuluhan nomor 16 tahun 2006 itu menyatakan bahwa pengelolaan atau pendampingan penyuluh itu berpusat pada balai penyuluhan yang ada di kecamatan dan kelurahan atau desa. Namun dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah bahwa itu atas political will daripada pemerintah daerah menangani penyuluhan, sedangkan Kementerian Pertanian mempunyai program-program ini tidak secara leluasa menerapkan karena terkendala oleh undang-undang otonomi daerah. Sebaiknya saran saya penyuluhan ini ditarik ke pusat, dibawa kementerian sehingga agriculture sustainable ini berlanjut. Karena begini, saudaranya dua sudah ditarik, yaitu penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan. Ya. Nah, sektor pertanian yang adalah ketahanan nasional ini kok di persimpangan jalan. Ini menjadi kendala bagi teman-teman penyuluh. Terima kasih. Iya, baik Bapak, betul sekali. Jadi memang sejak terbitnya Undang-Undang 23 ya Pak ya,
2014 tentang pemerintahan daerah itu memang ada ini ya, yang kehutanan sudah ditarik di pusat, di provinsi ya, tapi pertaniannya masih tetap di daerah seperti itu. Baik, ini sebagai masukan ya Pak ya, sebagai masukan kebijakan ke depannya, ya masukan Bapak tadi ya, 2 temennya aja sudah ditarik ke pusat, kenapa yang ini masih tetap di daerah seperti itu. Baik Bapak, terima kasih masukannya. Ya, baik. Terima kasih Pak yang pemerhati pertanian ya. Mungkin nanti lain, insya Allah pekan depan ada lagi Pak ya webinarnya, nanti bisa untuk pekan depan itu tentang teknologi yang akan mendukung kegiatan pertanian. Jadi nanti bisa Bapak melanjutkan diskusi nanti untuk pekan depannya dengan pemateri yang berbeda gitu. Selanjutnya mungkin kita masih ada 25 menit. Saya bacakan lagi beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya dari Adinda Putri Ramadhani, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo. Hubungan dengan ini chatnya. Sehubungan dan banjir, apalagi sekarang di Palopo dan sekitarnya itu musim hujan. Adakah cara untuk mengatasi banjir? Jadi mungkin karena berhubungan dengan hutan ya, jadi dipertanyakan. Ya, mungkin dipersilakan dulu ke Mbak Rina. Baik, cara mengatasi banjir ya. Kalau secara kehutanan ya kalau nggak nanam pohon, pohonnya gundul, dia bisa banjir tanah longsor. Tetapi untuk simpelnya nih, ya yang pertama nih dari kebiasaan kita aja, kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi buang sampah ke sungai. Nah itu yang simpel banget tuh, karena kita lihat sekarang dengan sampah yang menumpuk terus air meluap banjir kayak gitu. Nah itu yang paling simpelnya aja, buang sampah sembarangan. Kedua ya sustainable itu tadi, keberlanjutan, cintain menanam sedari dini, jangan melakukan apa ya istilahnya penebangan pohon secara liar, tapi kita coba tanam seperti itu dengan hutannya tumbuh subur, insya Allah tidak terjadi banjir ataupun tanah longsor. Paling itu ya. Kalau untuk apa tadi terkait mengatasi masalah banjir ya, yang simpelnya itu jangan buang sampah sembarangan deh, apalagi ke sungai, buanglah di tempat sampah seperti itu. Apalagi sekarang kalaupun sampah kan dia juga bisa dipilah ya, dipilah anorganik, organik seperti itu, dan juga bisa dijadikan di bank sampah ya, bank sampah. Saya kurang tahu maksudnya di Palopo ini ada bank sampah atau tidak. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan dari limbah-limbah sampah tersebut, bisa menjadi suatu kerajinan, bisa menjadi apa ya tabungan kita juga ya kalau kita melakukan bank sampah. Di situ juga ada dinamika kelompoknya ya, bisa terbentuk kelompok bank sampah. Jadi di situ selain kita memanfaatkan sampah yang ada, kita bisa membentuk kelompok, bagaimana kita menjalankan dinamika kelompok di situ. Dari sisi ekologinya dapat, sisi sosialnya juga dapat ya, kerjasama, kemudian dari sisi ekonominya juga dapat. Mungkin itu Mbak Eza. Iya. Tambahan sedikit mengenai antisipasi. Oh iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira di sini peran mitigasi yang sangat perlu, mitigasi. Nah, kita harus ada mitigasi mulai dari hulu, sehingga daerah hilir ini tidak berdampak daripada akibat ada suatu pencegahan di hulu. Saya ada punya konsep untuk mengatasi hal itu karena saya mengamati selama ini kita ada 5 huruf, yaitu aman, antisipasi,
mitigasi, adaptasi, dan normalisasi. Nah, hal ini konsep ini bisa mencegah adanya banjir. Terus konsep pembangunan ini harus juga melihat data, ada data bencana. Nah, sehingga keberlanjutan daripada sektor agriculture itu bisa berlanjut, bisa lestari dengan adanya program mitigasi. Nah, ini harus ditahu teman-teman penyuluh. Dan pemerintah juga kalau membangun drainase itu harus sesuai dengan konsep lingkungan. Konsep bagaimana ada basis data yang diambil untuk mendata kontur tanah yang mana bisa dibangun sistem drainase untuk pertanian dan yang mana perlu ada langsung ke irigasi tersier. Nah, konsepnya itu ya aman, antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan normalisasi. Saya kira begitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak atas tambahannya. Mungkin tidak akan dibacakan semua pertanyaannya, yang sempat saja dulu. Mengenai tanaman sawit, itu ada pertanyaan, apakah tanaman sawit itu bagus untuk hutan? Ini pertanyaan mahasiswa, Mbak. Silakan, Mbak. Ya, ya baik. Jadi memang kemarin itu lagi viral. Lagi viral ya Pak ya, kemarin itu viral banget tanaman sawit itu sebagai tanaman kehutanan tuh rame banget seperti itu. Jadi KLHK jadi KLHK itu menegaskan bahwa sawit itu bukanlah tanaman hutan ya, bukan tanaman hutan. Dan ya karena KLHK tidak menegaskan itu, ya benar kata Pak Wowo, tanaman sawit itu nggak cocok, nggak bagus buat hutan karena dia bukan tanaman hutan. Ya. Contoh di utara, dampak daripada sawit pengelolaan di hulu itu banjir bandang. Ya, betul. Utara. Ya. Nah, makanya sawit itu dia juga tidak termasuk sebagai tanaman rehabilitasi hutan dan lahan. Makanya itu tadi permasalahan rehabilitasi hutan dan lahan, banjir itu tadi ya, karena memang sawit tidak termasuk sebagai tanaman untuk rehabilitasi. Jadi memang tidak bagus ya untuk hutan seperti itu. Gitu ya. Mungkin itu Mbak Aisyah. Oh iya, Mbak. Baik. Ini kayaknya waktu kita masih bisa saya bacakan pertanyaan lagi, Mbak? Iya, silakan. Oh ya. Ini berikutnya dari sudut pandang. Oh, ini sepertinya ada yang salah nama Mbak Rimba jadi Mbak Risma. Tentang penyuluh, tidak boleh salah dan tidak boleh bohong. Nah, ini kemudian sifat seperti apa? Mana nih yang seharusnya dimiliki oleh PPL gitu. Nggak boleh bohong. Ya harus jujur, penyuluhnya seperti apa, sifat yang harus dimiliki penyuluh seperti itu. Ya, baik. Ini calon penyuluh ya. Calon penyuluh. Tadi ada beberapa langkah strategi ya, bahwa penyuluh itu harus hebat. Hebat apa? Dia harus handal, empati, berani, aktif, dan tangguh ya. Ya, sifat-sifat itu memang sifat alami ya, harus kita miliki ya. Handal, dapat dipercaya, bertanggung jawab terhadap komitmen terhadap yang kita sampaikan ya, kita harus bertanggung jawab, dapat dipercaya, memiliki kepedulian atau empati, kemudian mau mendengarkan permasalahan dari kelompok binaan kita, dan tentunya kita juga mencoba mencari solusinya seperti apa. Kemudian berani mengubah mindset ya, yang tadi disampaikan petani itu maunya apa-apa instan, padahal semuanya butuh proses. Kita harus bisa mengubah mindset tersebut, bahwa semuanya itu memang harus melalui proses, tidak ada sesuatu yang instan. Kemudian juga kita harus berani mengambil keputusan dan terobosan ke arah yang lebih baik, harus out of the box ya. Jadi kita jangan biasa-biasa aja
Kalau semisal kita punya kelompok binaan dia adem ayem ya, nggak ada kegiatan atau dia nggak bisa mengembangkan kelompoknya, ya gimana caranya? Kita sebagai penyuluh pendampingnya ya kita harus mencari terobosan gimana ya caranya supaya kelompok aku ini bisa berkembang. Kemudian ya harus aktif ya, harus aktif. Kita punya ide-ide baru seperti apa. Kemudian selain itu kita juga harus meningkatkan kemampuan diri kita, karena kan di sini kita juga harus terus belajar ya gimana kita mau ngajari orang, tapi kalau kita nggak mau meningkatkan kapasitas diri kita. Kemudian tentunya kita juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu. Juga kita harus tangguh, pokoknya kita nggak boleh menyerah, tetap semangat, tetap produktif, dan yang pasti ikhlas ya setiap kita melakukan pekerjaan. Mbak Aisyah. Ya, baik. Saya tambahkan. Oh ya, boleh Pak. Terima kasih. Kebetulan saya pemerhati penyuluh juga. Betul apa yang pertanyaan, penyuluh itu harus jujur. Boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Itu mantap. Itu tergantung dari pribadi dari seorang penyuluh. Dia mampu, karena penyuluh begini. Penyuluh sebenarnya suatu pendampingan daripada PKS pelaku utama dan pelaku usaha. Yaitu dia mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kalau sudah dia miliki ini, sudah diajarkan kepada pendampingannya, pengetahuan, peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan sikap. Petani pasti mandiri. Terus prinsip-prinsip bagi penyuluh, karena dia diberikan, penyuluh adalah seorang PNS atau non PNS yang diberikan tanggung jawab penuh untuk merencanakan, mendampingi, melaksanakan, dan mengevaluasi daripada suatu kegiatan penyuluhan. Jadi tanpa ada intervensi, dia cuma melakukan suatu program tanpa ada intervensi daripada pihak-pihak tertentu untuk menghalangi daripada komitmen. Artinya begini, banyak penyuluh rata-rata PNS kalau dibilang. Tapi kalau berbicara PNS itu ada loyalitas kepada atasan. Nah, kalau loyalitas tanpa ada pertimbangan keadilan atau kebenaran, ini sama saja ya prinsip penyuluh jangan berbohong ini akan terabaikan. Saya kira begitu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak sudah banyak memberikan masukan dalam webinar kita ini. Baik, karena ini waktu di Sulawesi Mbak sudah masuk sholat Jumat, jadi kayaknya beberapa peserta laki-laki ini sudah keluar untuk sholat Jumat, dan semua pertanyaan sepertinya tadi sudah terjawab juga. Jadi saya menyimpulkan bahwa pemuda dan kondisi kehutanan atau penyuluh kehutanan secara umum, kita melihat kondisi kehutanan saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak permasalahan yang sangat kompleks dan butuh kerjasama berbagai pihak. Harus kita berkolaborasi antara kebijakan yang harusnya berpihak pada lingkungan, pada masyarakat kecil, pada masyarakat pinggiran, juga sumber daya manusianya yang harus tetap meningkatkan kapasitas. Kemudian kita juga mungkin sebagai pihak yang menikmati alam atau menempati alam ini juga bisa memberikan penyadaran sejak dini kepada anak-anak kita agar mencintai hutan, karena ketika hutan itu rusak, maka yang mendapatkan dampaknya hampir semua orang ya. Jadi semua mendapatkan dampaknya, dan yang paling terparah adalah masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai. Apalagi kalau misalkan banjir ya, itu banjir bukan hanya di aliran sungai tapi juga masuk sampai ke kota, dan itu banyak merusak fasilitas umum. Jadi memang ada banyak permasalahan ketika kebijakan tidak berpihak pada
kondisi lingkungannya. Nah, tadi terima kasih Mbak Rimba sudah memberikan materi hari ini ya. Jadi kebanyakan memang pesertanya ini adalah mahasiswa kami karena mereka adalah calon para penyuluh, jadi memang harus banyak belajar dari luar karena kalau di prodi sendiri kan mereka belajar tentang penyuluh pertanian seperti itu. Dan tapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah ternyata penyuluh pertanian ini nanti akan bersinggungan juga dengan hutan di masyarakat pinggiran yang bisa jadi mungkin dia menangani wilayah itu yang wilayahnya itu punya hutan begitu yang dan ternyata mungkin kondisinya tidak baik sehingga mereka memang harus dibekali dengan ilmu kehutanan seperti itu. Ya, mungkin itu saja materi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dari saya boleh? Oh, boleh Pak, boleh. Ya, terima kasih. Berbicara mengenai kaum milenial, itu tentunya untuk dalam sektor pertanian lebih baik kita fokus kepada smart farming dan urban farming di daerah perkotaan. Untuk kehutanan ini, terus terang Bu Rimba, kehutanan, sektor kehutanan ini sangat selalu bertentangan dengan reforma agraria. Ini suatu problem yang dari dulu sampai sekarang. Saya waktu konferensi reforma agraria tahun 98 di Jogja itu banyak isu-isu kehutanan yang tidak program kehutanan yang tidak selaras dengan reforma agraria. Ini kecenderungan dan sekarang ini banyak komunitas-komunitas masyarakat adat ini bersinggungan dengan sektor pertambangan dan kehutanan yang khususnya berkaitan dengan ulayat yang mana keputusan MK 35 ini diabaikan. Saya kira begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada webinar lagi ini kita bisa diskusi dan tukar pengalaman. Terima kasih Bu Rimba. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin nanti kapan-kapan prodi penyuluhan ini bisa berkunjung ke Bapak ini karena kita masih satu wilayah. Jadi sepertinya akan ada momen harus ada momen tertentu nih buat mempertemukan mahasiswa penyuluhan biar lebih ini. Punya pandangan yang luas begitu karena Bapak yang pemerhati pertanian ini Masya Allah punya pengalaman banyak di bidang pertanian. Ya, oke. Saya serahkan ke MC yang akan digantikan oleh Sri Mulia Dea. Silakan Dea menutup kegiatan kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kadia LK Prasetya Manggala Rimbawati SHUT MSI yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di suatu saat nanti dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Atas kehadirannya, insya Allah pekan depan nanti akan ada webinar lagi ya. Jadi yang sudah bergabung di grup nanti sertifikatnya akan dikirim di grup peserta dan yang akan diberi sertifikat adalah yang mengisi daftar hadir. Jadi yang tadi tidak mengisi daftar hadir ya berarti mohon maaf karena kami hanya mengisi yang bersedia mengisi daftar hadir karena di sana ada informasi nama lengkap dan asal institusi atau kampus seperti itu. Mungkin saya ambil alih untuk
menutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rimba. Terima kasih Mbak Isa. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya teman-teman semuanya ya. Iya Mbak, makasih Mbak. Nanti kapan-kapan lagi ya Mbak. Ya, main ke sini ya, ke Bogor ya. Insya Allah. Oke, panitia jangan dulu ada yang keluar ya.